Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali bertemu dalam demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Bersama saya, Diana Anggraini, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 7 Jember. Berikut ini akan saya berikan cuplikan naskah dialog bersama siswa pada kasus pertama. Pada kasus pertama, siswa yang tidak menyelesaikan tugas pelajaran. Saya sebagai pembina pramuka mendapat laporan bahwa anggota ambalan yang bernama Kak Solihin seringkali tidak menyelesaikan tugas dari guru mata pelajaran. Padahal, guru mata pelajaran tahu bahwa anak ini sangat aktif dalam berorganisasi dan mampu memimpin teman-temannya. Sehingga sebagai pembina, saya harus berusaha mengingatkan kembali akan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Gimana kabarnya Kak Solihin? Ya, alhamdulillah baik Kak. Baik, alhamdulillah. Kak Solihin tahu saya minta untuk hadir saat ini ke sini? Saya belum tahu. Belum tahu. Oke, terima kasih. Gini Kak Solihin, di sini Kak Diana sebagai pembinanya kakak. Iya. Nah, istilahnya kalau pembina itu ya paling tidak harus dekat sama anak-anaknya gitu ya. Iya Kak. Nah, ini kalau di kegiatan kakak itu aktif. Kemudian kakak itu benar-benar berdedikasi berkegiatan. Berarti tanggung jawab kakak di sini sudah dijalankan. Kakak senang mengikuti kegiatan? Dan sangat senang sekali Kak. Sangat senang sekali. Oke, terima kasih luar biasa kakak. Iya. Nah, kalau kita berkegiatan tentunya harus diimbangi dengan kegiatan yang lain. Iya. Nah, tugas kakak sebagai pelajar apa kak? Pelajar Kak. Sebagai pelajar tugas kakak apa Kak? Terusnya gimana Kak? Nah, di sini kan kakak bukan hanya sebagai anggota pramuka, kakak juga sebagai siswa. Nah, sebagai seorang siswa tugasnya apa coba? Ya, harus belajar. Belajar. Peraturan. Dan yang lainnya. Dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaan kakak. Nah, kakak sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya belum? Belum. Belum. Berarti kakak sadar. Sadar. Oke, terima kasih. Jadi di sini kalau kakak menyadari bahwa masih ada tugas kakak yang belum terselesaikan, Iya Kak, berarti tanggung jawab kakak apa coba? Kalau misalkan seperti kakak harus bagaimana? harus soal lagi. Mengerjakan tugas yang belum. Mengerjakan soal yang belum. Selesaikan. Jadi tidak ada paksaan ya kak ya. Jadi Iya. kakak sudah memahami hal tersebut. Oke. Nah di sini istilahnya bahwa kalau kita itu sudah memahami tugas kita seperti apa, nah kakak harusnya segera menyelesaikan. Iya Kak, siapa? Jadi tanggung jawab kakak di sini sebagai kakak di pembina pramuka, tapi kakak tidak akan pernah melupakan bahwa kakak juga punya tanggung jawab di luar sebagai seorang siswa. Jadi kakak harus menyelesaikan tugas. Iya. Bersedia kakak menyelesaikan? Bersedia Kak. Bersedia. Baik, terima kasih Kak Solihin waktunya. Semoga terselesaikan dan besok bisa tuntas ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Solihin dari 12.3J1. Saya menyadari bahwa saya belum tuntas tugas dan besok saya akan menuntaskan tugasnya. Selanjutnya, berikut cuplikan naskah dialog bersama siswa pada kasus kedua. Pada kasus kedua, di sini siswa yang sering tidur di bengkel ketika jam praktek. Saya sebagai wali kelas mendapat informasi bahwa anak perwalian yang saya bimbing seringkali tidur di bengkel ketika jam praktek. Ternyata, dia seringkali begadang karena bekerja dan main hingga dini hari. Akibatnya, setiap hari seringkali terlambat dan ketika jam praktek selalu tidur dan tidak mengikuti kegiatan dengan baik. Saya berusaha untuk berkomunikasi dan menanyakan komitmen sebagai seorang siswa. Selamat pagi Mas Dika. Bagaimana kabar
Dari mana ini tadi? Dari bengkel. Sudah tahu kenapa ibu panggil ke sini? Kurang tahu. Nah ini gini, ibu sering dapat laporan. Katanya Mas Dika itu kalau di bengkel sering tidur. Apa benar seperti itu? Iya. Ada permasalahan apa? Kok sering tidur di bengkel? Sering begadang malam. Begadang malam itu bekerja atau memang begadang untuk bermain? Sering bermain tapi sambil bekerja. Nah, ini Mas Dika sebagai seorang siswa kalau misalkan ikut pembelajaran di bengkel terus tidur terus, kira-kira yang didapat apa di bengkel? Gak ada. Tapi sadar ya kalau di bengkel itu ada tugas yang harus diselesaikan. Kira-kira tanggung jawabnya seperti apa? Kalau di bengkel harusnya seperti apa? Harus praktek, mengerjakan tugas. Berarti bukan tidur ya? Ya bukan tidur. Berarti Mas Dika tahu kesalahannya apa? Kesalahannya apa coba? Tidur di bengkel saat pembelajaran. Terus apa lagi yang menyebabkan itu apa? Sering begadang malam. Berarti tahu konsekuensinya? Akan diulangi lagi? Tidak. Oke. Jadi ibu di sini sekedar mengingatkan karena memang tugasnya sebagai seorang siswa adalah belajar. Jadi tidak boleh begadang di luar jam jangan terlalu sampai malam ya, sehingga kegiatan di bengkel dapat dilakukan. Itu ya. Jadi bisa berubah ya Mas Dika ya. Baik, terima kasih, bisa kembali ke bengkel lagi. Semoga perubahannya cepat terjadi. Monggo kembali lagi ke bengkel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Janorta dari kelas 12 TSM 1. Saya menyadari bahwa saya sudah melanggar saat mengenai pelajaran di bengkel. Saat pelajaran bengkel saya sering tidur dan sering begadang malam juga. Jadi saya kurang fokus saat belajar. Dan kedepannya saya tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi dan menjadi anak yang lebih baik dan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.